Jamaah Haji Indonesia yang berangkat pada 2023 banyak yang berusia lanjut, lansia, dan ada puluhan yang berusia 100 tahun atau seabad lebih. Rekor baru. Yuk, subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih bersemangat berkarya. Syukron, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, sehat dan berkah. Info Haji 2023 sungguh inspiratif, semangat jamaah lansia Indonesia. Dengan keterbatasan fisik, jamaah berusia seabad punya niat kuat untuk berhaji. Terus terang, takjub ada orang Indonesia yang berusia lebih dari 100 tahun. Meskipun jumlahnya kini lebih dari ribuan orang. Betapa banyak bonus usia umat Nabi Muhammad SAW ini kepada para manula, manusia lanjut usia. Apa rahasia mereka berusia panjang? Salutnya lagi, ada puluhan jamaah Haji Indonesia berusia di atas 100 tahun pada tahun ini. Adalah Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Saiful Mujab yang menyatakan setidaknya ada 30 calon jamaah haji Indonesia berusia 100 tahun yang mendapat giliran berangkat haji berdasarkan antrean tahun 2023 ini, termasuk 2 orang calon jemaah yang berusia 109 tahun, meskipun sedang diverifikasi. Tahun 2023 ini adalah tidak ada batas usia, karena tahun 2022 ada batas usia. Sehingga praktis bahwa tahun 2023 ini kalau kita melihat data terkait dengan jamaah haji, itu banyak jamaah haji yang lansia. Jamaah haji yang lansia hampir 64.000. Bahkan saya sudah melihat datanya dan saat ini sedang diverifikasi ke tingkat Kanwil, ya kan, kebenaran data, ya kan, mungkin nanti juga akan dengan kesehatan terkait kemampuan istiqoah dalam fisik dan lain sebagainya, karena ada usia yang paling tinggi itu 109, ada 2 orang. Bahkan usia 100 ada 30 orang dan seterusnya. Ini luar biasa keadaan ya data jamaah di tahun 2023 ini. Pada 2023, kuota jamaah haji Indonesia yang diberikan pemerintah Arab Saudi bertambah menjadi 221.000. Rincian kuota itu 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus plus kuota petugas 4.200 orang. Pada tahun ini, pemerintah Indonesia memprioritaskan untuk memberangkatkan jamaah lansia. Apakah 30 jamaah lansia di atas usia 100 tahun dan jamaah lansia lainnya bisa berangkat haji pada 2003 ini? Belum tentu, karena jamaah harus memenuhi kriteria istiqoah kesehatan dan tentu saja melunasi biaya perjalanan ibadah haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Dasarnya, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjelaskan Kemenak akan memprioritaskan calon jamaah haji lansia untuk diberangkatkan pada musim haji 1444 Hijriah
atau 2023 Masehi. Ada beberapa kategori yang sedang kita bahas. Variabel-variabel apa yang memungkinkan jamaah ini diberangkatkan? Tentu jelas salah satunya adalah jamaah lansia yang dalam kondisi sehat, kata Yakut di rapat kerja Komisi 8 DPR RI. Menak Yakut menyebut saat ini tercatat ada 62.879 jamaah haji reguler yang usianya di atas 65 tahun. Ternyata jumlah jamaah haji lansia banyak banget. Paling banyak di kelompok usia 65 hingga 75 tahun, sebanyak 51.778 jamaah. Lalu disusul kelompok usia 76 hingga 95 tahun, bahkan di atas 95 tahun. Saya bersyukur pernah berada di tempat sama, pada saat sama, berada di bawah langit Arafah, bersama haji tertua Indonesia sepanjang 6 tahun saat menjadi pengawas haji. Inilah profil sebagian jamaah haji tertua Indonesia berusia di atas 100 tahun. Ketika bertemu dengan Menteri Agama saat itu, Surya Dharma Ali menjelaskan, pemerintah Indonesia sudah mempunyai program musim haji 2013 akan menghabiskan pemberangkatan jamaah berusia di atas 75 tahun. Namun pemotongan kuota 20% akibat renovasi Masjidil Haram oleh Arab Saudi membuat rencana ini berantakan. Padahal saat itu usia jamaah Indonesia yang uzur terentang mulai dari 83 tahun hingga 116 tahun. Jadi tidak ada jamaah lansia berusia di atas 100 tahun pada 2013. Dari 238 calon jamaah haji asal kota Ambon, Maluku, yang berangkat ibadah haji pada 2014, terdapat nama Ahmad Mahulete bin Jamaluddin yang berusia 114 tahun. Antrean jamaah haji di Maluku relatif tidak lama. Para haji antre sejak 2010. Kloter 12 ini terbagi atas 5 rombongan dan 20 regu yang berangkat dari Ambon pada 10 September 2014 dan bertolak dari embarkasi Makassar menuju Jeddah pada 17 September 2014 dengan penerbangan Garuda Indonesia. Tahmin merupakan jamaah haji tertua tahun 2015 yang ikut dalam kloter 3 di Asrama Haji Nusa Tenggara Barat dan berangkat ke Tanah Suci pada 25 Agustus 2015. Walaupun usianya telah berusia senja 109 tahun dengan dibantu kursi roda, Tahmin mengaku tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah haji. Ingin jadi haji mabrur, cetusnya lirih yang berangkat bersama istrinya. Meski berusia 101 tahun, jamaah haji tertua pada 2016, Siti binti Mi'an masih jelas saat menjawab pertanyaan Menteri Agama saat itu, Lukman Hakim Saifuddin. Jawaban spontan menandai pendengarannya masih berjalan normal. Sudah keliling Ka'bah berapa kali? Kata Menteri Agama. Nenek Siti tegas menjawab,
Sudah, tapi nggak ngitungin kita mah, jawab Siti dengan logat Betawi kental. Tiba di Jeddah, kondisi Maria Margani Muhammad yang berusia 104 tahun sehat meskipun sedikit kecapean. Namun kondisi mental Maria sempat terganggu sejak tiba di Mekah dan ingin pulang. Kondisi Maria diizinkan berangkat haji karena kondisinya dianggap memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji, baik dari kesehatan, fisik, maupun kemampuan lainnya. Setibanya di Bandara Jeddah, Nenek Maria disambut oleh beberapa wartawan, televisi Saudi, dan pejabat di Saudi. Nenek Maria menjadi guest of King Salman atau tamu sang raja dalam ibadah haji karena kendala kesehatan yang dialaminya. Kemauan Nenek Maria kuat untuk berhaji. Alhamdulillah, saya pergi ke Mekah. Alhamdulillah, saya berhaji, ucap Nenek Maria dalam balutan pakaian ihramnya. Musim haji tahun 2018 dihebohkan dengan keikutsertaan jamaah haji Indonesia tertua dengan usia 120 tahun. Dirah bin Mustofa, jamaah asal Lombok NTB itu tiba di Bandara Jeddah pada 31 Juli 2018. Tanpa ditemani sanak keluarga, Dirah yang mengenakan kursi roda sudah langsung berikhram. Alhamdulillah, alhamdulillah, ungkapnya haru. Menurut catatan, aslinya Dirah didaftarkan berangkat haji menggunakan paspor dengan tahun kelahiran 1932 atau berusia 86 tahun. Namun warga desa Duman, Kecamatan Lingsar, dan teman satu rombongan yang beberapa merupakan tetangga di kampung halamannya menyatakan usia Dirah 120 tahun. Duduk dengan kursi roda di seksi khusus Masjid Nabawi, senyum Nenek Tayo Ayom Sari Ayu yang berusia 105 tahun tidak pernah lepas. Sang nenek tampak bahagia bisa menunaikan ibadah haji. Kendati sudah berusia sangat lanjut, ingatan Nenek Tayo masih segar. Nenek yang memiliki 4 orang anak, cucu 23 orang, dan cicit 24 orang, mengaku dulunya bekerja sebagai petani. Semua makanan saya suka, kata Nenek Tayo membuka kiat sehatnya. Benar-benar soulmate, pasangan harmonis. Kakek Kartawi berusia 105 tahun dari kota Padang Sidimpuan terlihat sehat dan masih semangat untuk melaksanakan ibadah haji. Kakek Kartawi berangkat ditemani istri tercinta Karitam yang berusia 104 tahun. Kartawi bersyukur bisa berhaji dan berdoa ia dan keluarganya selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan keberkahan dalam menjalankan kehidupan agar selamat dunia akhirat. Pasangan suami istri asli Banyumas ini berprofesi sebagai seorang petani. Rahma Al-Hasin dari Fak-Fak, Papua Barat juga tercatat berusia 105 tahun. Meski pendengaran dan daya ingatnya sudah sedikit berkurang, Nenek Rahma terlihat masih fit. Bahkan ia masih mampu berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nenek Rahma yang lahir di Ambon, tergabung di Embarkasi Makassar, sempat mengaku mengalami pegal-pegal karena di kampungnya ia terbiasa bekerja keras.
Tiwa Sajarin Ahmad, warga Pamekasan, Jawa Timur, tercatat berusia 103 tahun yang berangkat dari embarkasi Surabaya pada 2019. Kondisinya terlihat sehat dan mengaku tidak mengalami kendala kesehatan apapun selama menjalankan rangkaian ibadahnya. Saya bangga sekali, waktu di Raudoh saya berdoa sampai menangis. Doakan saya menjadi haji mabrur. Mintanya dengan bahasa Madura. Tiwa rutin mengkonsumsi telur, madu, dan susu hampir setiap hari, serta minum jamuan ramuan agar tetap sehat di usia lebih dari seabad. Sumber lain menyebut jamaah haji tertua pada 2019 adalah Iskandar Ilham Sajadi yang berusia 107 tahun, asal Kabupaten Merauke, Papua. Jamaah lain yang berusia seabad lebih, diantaranya Kartium Taib Kardi, 103 tahun, dari Kabupaten Lombok Timur, NTB, Siti Hatimonalan, 102 tahun, dari Pangkalan Madura, dan Muhammad Aminuddin Salim, 100 tahun, dari Sampang, Madura. Namun jamaah yang paling mengundang perhatian luas pada Haji 2019 adalah Ohi Aidro Samri yang berusia 130 tahun. Dengan berkursi roda, Ohi mengunjungi Kerajaan Arab Saudi dengan 6 anggota keluarganya untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak banyak data tentang jamaah Ohi, sehingga tidak dapat dikonfirmasi kebenaran usianya kalau betul menjadi jamaah tertua Indonesia dan dunia pada dekade ini. Kakek Ohi dan rombongan kemungkinan mendapat undangan khusus dari pemerintah Arab Saudi. Kehadirannya di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah disambut pejabat Saudi yang memberinya bunga dan pernak-pernik sebagai tanda niat baik dari penyambutan. Namun tidak nampak pejabat dari Indonesia di Arab Saudi. Akibat pandemi COVID, pemerintah Saudi membatasi haji untuk warga yang tinggal di Saudi dengan jumlah terbatas pada 2020 dan 2021. Karena 2 tahun Indonesia tidak mengirimkan jamaah, tentu saja tidak ada jamaah haji lansia yang berangkat berhaji. Pemerintah Arab Saudi hanya memberikan kuota setengah untuk setiap negara, termasuk Indonesia, pada penyelenggaraan ibadah haji 2022. Saudi juga memberlakukan syarat usia jamaah haji di bawah 65 tahun, sehingga tidak ada jamaah lansia yang berangkat pada 2022. Nah, pada 2023 ini kembali jamaah berusia seabad dari Indonesia akan hadir di Tanah Suci. Masih ada beberapa nama jamaah haji berusia seabad lebih di antara ratusan ribu jamaah haji Indonesia. Dengan segala keterbatasannya, jamaah haji lansia ini sudah mewujudkan impiannya berhaji. Semoga para jamaah haji lansia yang sebagian mungkin sudah tiada, Allah terima ibadah hajinya, haji yang mabrur, dan masuk surga.
Semoga Allah berikan kesehatan dan kemudahan kepada jamaah lansia, termasuk jamaah berusia seabad hingga memenuhi syarat kesehatan dan bisa mewujudkan impiannya ke Tanah Suci. Jikapun sebagian jamaah lansia tidak bisa berangkat pada tahun ini, Allah akan mencatat niat mereka. Jamaah khusus dengan karpet merah menjadi duyufullah di Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik.